warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Bapak Ibu yang berbahagia, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah di malam hari ini meskipun suasana hujan ya gerimis, Allah masih mudahkan kita hadir di majelis pengajian malam hari ini. Semoga menjadi pengajian yang mubarak, penuh berkah, ilmunya manfaat, dimudahkan memahami dan dimudahkan mengamalkan. Amin. Jadi ilmu itu enggak semuanya manfaat ya. Makanya Nabi doa paginya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Mintanya ilmu, enggak sekedar ilmu, tapi ilmu yang manfaat. Maka di hadis lain berdoa berlindung dari ilmu yang enggak manfaat. Wa a'udzubika min ilmin la yanfa. Aku berlindung dari ilmu yang tidak manfaat. Apa ilmu yang tidak manfaat itu? Salah satunya ilmu yang tidak diamalkan ya. Makanya ilmu itu keberkahannya kalau diamalkan. Allah janji dalam surat Al-Alaq nih, dulu sudah dikaji, allamal insana ma lam ya'lam. Allah ajarkan kepada manusia apa yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Dalam tafsirnya dikatakan man amila bima alima, siapa yang mau mengamalkan ilmu yang sudah difahami, Allah akan berikan ilmu yang lain yang belum dia fahami ya. Jadi berkahnya amal itu narik ilmu lain, diamalkan narik ilmu lain terus begitu insyaallah ya. Jadi ilmu yang manfaat itu ilmu yang diamalkan. Baik, malam ini masuk kisah Ashabul Jannah ayat ke-17 yang bawa mushaf bisa disimak. Saya ulang sedikit nggih biar nyambung. Ayat sebelumnya Allah cerita ya, Allah menceritakan tentang petunjuk bagi nabinya agar fokus dakwahnya. Maka diingatkan fala tuti'il mukadzibin, jangan kamu ikuti kemauan para pendusta itu. Orang kafir di zaman Nabi juga berbagai cara Pak menghentikan dakwah, kadang dengan lemah lembut. Pengennya apa? Ya sudah, nafsi-nafsi ya, masing-masing. Gak usah saling apa ini menjelek-jelekan itu. Muhammad, kamu tidak perlu menjelekkan sesembahan kami ya. Kalau perlu sekali-kali kami makmum di belakang kamu dan para sahabat, tapi di lain waktu kamu harus makmum di belakang saya. Itu namanya toleransi yang kebablasan. Nah ini sudah sejak dulu ditawarkan kepada Rasul. Apa jawaban Rasulullah? Nunggu petunjuk Allah. Nanti turun surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin itu ya. Nah kemudian jangan taati orang-orang yang sombong. Nah Allah sampaikan kenapa orang bisa sombong ya, kebanyakan sombong itu kata Allah angkana zamalin, karena merasa kaya. Makanya orang kaya itu cenderung sombong. Ini bukan semuanya Pak, kebanyakan. Ini ada ayatnya ya. Sama dulu Al-Alaq juga begitu ya. Allah berfirman gimana? Kalla innal insana layatgha. Sungguh ya, kalla innal insana, sungguh manusia itu melampaui batas. Melampaui batas itu sombong. Kapan?
ar-ra'ahus taghna, ketika dia merasa kaya, Wak. Nah, ini kalau Nabi SAW menggambarkan tentang dunia dan seisinya ini, kalau membandingkan dengan nikmat yang di surga, ya kata Nabi, kamu datang ke laut, celupkan jarinya, ya, atau dalam hadis lain bahwa ini jarum, celupkan ke laut, kemudian jarumnya diangkat. Lah yang nempel di jarum, yang nempel yang nggak temetes itu Pak, kan sedikit sekali. Itu dunia yang Allah siapkan dan diperebutkan sejak Adam sampai yang terakhir ketemu hari kiamat. Sementara seluas mata memandang di samudra itu yang disiapkan Allah untuk kehidupan di akhirat, di surganya. Berarti mataun ghurur, mataun qalil itu. Tapi begitulah manusia, dia merasa sombong, ya. Orang kaya sombong wajar nggak Pak? Wajar ya? Yang nggak wajar itu orang miskin sombong. Karena ada Pak ya, hamba yang dibenci oleh Allah itu ailun mustakbirun, orang miskin yang sombong. Nek basa Jawane kere ning petrakilan kemelinti ya, kere kemelinti. Nah, terus apanya yang dibanggakan itu? Makanya Allah benci sekali kepada orang miskin yang sombong. Dia miskin amal, miskin ibadah, miskin akhlak, miskin adab, semuanya negatif, dan miskin harta. Nah, ini buruk sekali ya. Maka ada di tokoh di sini, dia merasa kaya. Nah, ini makanya oleh Allah disebut angkan dzama liwabanin. Apa gara-gara dia kaya kemudian dia sombong? Nah, Allah ingatkan Pak. Kalau tidak tobat itu Allah ingatkan. Ayat 17 ini yang mau jadi tema utama malam hari ini. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Kami akan menguji, sungguh kami telah menguji orang-orang musyrik. Maksudnya menguji itu memberi adab. Kepada siapa orang-orang musyrik itu? Kama sebagaimana balauna telah kami uji atau telah kami adab ashabal jannah, para pemilik kebun. Id aqsamu, ketika mereka bersumpah, la yasrimunnaha musbihin, pasti besok pagi-pagi kita panen. Pagi-pagi, sobah, musbihin itu. Jadi ini kisah di Quran ini jejaknya bisa dilihat. Kalau banyak Pak, saya pernah ditunjukkan jejak negeri yang diadab namanya negeri Sadum. Itu negerinya Nabi Lut dulu. Jadi pernah tanahnya itu diangkat sampai ke langit, kemudian dijatuhkan itu tanahnya itu kayak batu keras sekali, warnanya hitam. Ya, itu negeri-negeri yang diadab itu diabadikan oleh Allah. Ini negerinya kaum Nabi Lut. Kemudian ada negeri juga yang disebut oleh Allah dalam surat Saba. Di negeri Saba itu ada surat Saba, ada kisah itu. Masyhur ini, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurun gitu. Itu negeri Saba itu. Itu negeri itu dulunya subur sekali, kemudian diadab oleh Allah karena penduduknya kufur nikmat. Nah, mirip dengan nanti yang mau dikisahkan ini. Dan Masya Allah, negeri yang subur sekali itu, ketika mereka kufur kepada Allah, mulai musyrik, berbuat berbagai kemaksiatan, kemudian diadab oleh Allah. Itu kan negeri itu di lembah gini Pak ya, di lembah, jadi sebelah kanan subur sekali, kiri subur sekali, ini nggak pernah gagal panen, mengandalkan bendungan, namanya bendungan Ma'rib. Itu begitu mereka durhaka kepada Allah, musyrik kepada Allah, tidak bersyukur atas nikmat Allah, diadab itu. Zaman dulu Pak, adabnya langsung cash gitu ya. Maka jebol bendungan itu. Sejak bendungan jebol itu Allah sampaikan negeri itu menjadi tandus, tidak bisa ditanami.
kecuali pohon berduri. Itu sidr. Sidr ini pohon bidara. Ya, pohon bidara. Bidara itu yang buat coba apa? Nah, ya mandikan jenazah ya. Ada yang menggunakan nek ruqyah itu buat ngusir jin ya. Makanya di rumah-rumah itu ada yang nanam pohon bidara tuh. Itu kalaupun selain bidara tumbuh tapi setiap buahnya rasanya pahit, itu sampai sekarang negeri Sabah itu jejaknya masih ada. Nah, Ashabul Jannah sama Pak. Ini dikisahkan begini. Ashabul Jannah ini letaknya di daerah namanya Al-Jair. Ini kurang lebih 40 km dari ibu kota Yaman di Sana'a. Sana'a ya. Ini ibu kota Yaman. Yaman itu ada dua ya, Yaman Selatan sama Yaman Utara. Ya, ada Hadramaut, ada Sana'a. Ini masih sampai sekarang ya. Di jejaknya masih ada ini. Ini negeri yang diadab oleh Allah, diabadikan ya. Kita lanjutkan dulu kisahnya. Ashabul Jannah siapa mereka? Ashabul Jannah ini adalah namanya Jannah. Jannah itu apa Pak? Surga. Berarti bisa bayangkan kebun itu dulu seperti surga. Masya Allah, rindang, sejuk, panennya berlimpah dan luar biasa. Negeri apa namanya kebun itu. Itu disebutkan dalam tafsirnya luasnya kurang lebih 5 hektar. Ya, 5 hektar. Itu seperti oase di tengah padang pasir ya, sejuk sekali. Namanya disebut Ashabul Jannah. Itu kurang lebih sekitar 5 hektar dalam tafsir diceritakan. Kemudian disebutkan pohonnya ini didominasi oleh anggur, pohon anggur, ranum sekali ya. Dan ini Masya Allah tidak pernah gagal panen. Ini miliknya seorang yang kaya raya ya. Jadi seorang bapak ini dermawannya luar biasa. Dan bapak ini punya kebiasaan dia selalu membagi panennya menjadi 3. Dikisahkan itu. Jadi ini orang kaya dulu itu identik apa? Ternaknya banyak, sawahnya luas. Orang kaya dulu Pak. Orang sekarang nggak perlu punya tanah, punya saham mungkin ya, atau punya apalah. Sekarang kan yang kaya-kaya bukan yang sawahnya luas ya Pak, yang menguasai apa gadget dan lain sebagainya itu. Ini cerita orang dulu. Tanahnya luas sekali ya. Dan suburnya luar biasa. Kenapa diberi nama Ashabul Jannah? Karena seperti surga betul ini. Nah, diceritakan bapak ini punya 5 anak. Laki-laki semua ya. Ini punya 5 anak laki-laki semua. Bapak ini punya kebiasaan, Masya Allah, kebiasaannya baik sekali. Beliau ini setiap mau panen, karena ini kebun ini dikelilingi lembah. Ketika mau panen, beliau selalu menyalakan api di sebuah bukit namanya Doyim dalam kisah itu, bukitnya. Itu misalnya besok panen Pak, hari ini beliau itu membakar apa namanya, nyalakan api di bukit yang tinggi sekali. Sehingga semua penduduk kampung di sekitar kebun itu tahu bahwa besok adalah panen. Karena belum ada grup WhatsApp ya Pak. Jadi zaman dulu mengumumkannya pakai cara yang paling memungkinkan ya. Maka betul begitu melihat api, langsung senang sekali orang-orang besok panen. Lah bapak ini biasa punya kebiasaan Pak, kalau panen dibagi 3. Sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk keluarganya, sepertiga disiapkan untuk modal bertanam untuk tahun berikutnya. Nah, itu selalu dibagi 3 ini. Dan Masya Allah semakin tahun panennya semakin berlimpah ya. Ini terus, maka orang-orang itu selalu menunggu apa ini? Api yang dinyalakan, karena itu pertanda bakal besok pagi panen. Wah, itu kalau diumumkan ya dengan bahasa monggo Bapak Ibu yang jauh mendekat, yang dekat merapat gitu ya, bahasa sekarang ya. Ini diumumkan. Nah, Masya Allah Pak, setiap tahun panennya tidak pernah berkurang, malah semakin subur. Karena didoakan oleh orang-orang fakir tadi, orang miskin tadi. Sehingga Masya Allah, nah satu hari beliau diuji sakit oleh Allah.
Dan ketika sakit inilah beliau akhirnya meninggal dunia, meninggalkan 5 anak. Disebutkan dalam kisah ini 4 anak ini sejak dulu melihat bapaknya dermawan tuh nggak suka, tapi nggak berani. Ya. Jadi 4 anak ini bakhil. Ya. Yang satu ini dermawan sebagaimana menuruni orang tuanya. Nah makanya Pak, tidak ada jaminan ya orang tua dermawan, anaknya dermawan. Maka kedermawanan itu dilatih ternyata, dibiasakan. Ya. Maka dibiasakan kalau Jumatan misalnya bapaknya bawa sangu, ya, anaknya juga dibawakan. Ya. Itu kebiasaan menanamkan ada orang yang butuh diberi. Ya. Sesekali diajak untuk berbagi. Ini menanamkan namanya. Ya. Karena kesolehan, kedermawanan itu tidak otomatis turun ternyata. Ini makanya ini keberkahannya ini ketika soleh dan mensolehkan anak-anaknya. Akhirnya apa? 4 orang ini nggak sepakat. Nah ini makanya warisannya ini diteruskan oleh anak-anaknya, tetap ditanami anggur. Nah maka mereka berembuk. Nah apa yang mereka rembuk? Ya kita simak lanjutan ayatnya. Maka sore hari berlima ini melihat kebunnya. Kemudian mereka melihat, Masya Allah Pak, sudah siap panen. Ketika ada salah satu saudaranya ngomong, ayo segera kita nyalakan api, sebagaimana ayah dulu punya kebiasaan ini. Ditentang Pak sama 4 saudaranya ini. Ya, ayah ini sudah jelas-jelas ya salah secara bisnis, itu nggak masuk. Masa orang nggak ikut nanam, ikut manen itu? Ya, ini jelas ayah ngawur ini. Kita nggak akan pakai lagi cara ayah. Maka mereka bersumpah. Ya, aqsamu, mereka bersumpah la yasrimunna habus musbihin. Kita besok pagi-pagi akan panen raya. Wala yastasnun, dan mereka tidak menyisihkan. Menyisihkan itu dalam keterangan tafsirnya adalah wala yastasnun, mereka tidak mengucapkan insya Allah. Ya, mereka bersumpah besok pagi-pagi pasti panen raya. Tidak berkata insya Allah besok pagi kita panen. Itu kesalahan pertama Pak. Makanya ini babnya adalah bab tawakal kepada Allah. Itu salah satunya membiasakan mengucapkan insya Allah. Ya, diundang ngaji ya Pak, nanti malam pengajian ya. Ya, jangan bilang siap Pak. Itu siap itu dikongkon komandan ya. Siap itu ya. Ya, insya Allah ya. Kalau tidak hujan itu ya. Ya, insya Allah. Sudah bilang insya Allah kok ternyata nggak jadi berangkat. Nah itu tanggung jawabnya sudah selesai. Artinya apa? Dia sudah berusaha datang, tapi Allah barangkali berkehendak lain, ada kesibukan dan lain sebagainya. Ini bisa saja. Makanya insya Allah itu artinya kalau Allah berkehendak. Ya. Kita punya kehendak, Allah punya kehendak. Makanya Allah yang akan menentukan apakah bisa kita jalankan ataukah tidak. Maka nggak bisa Pak, jangan bilang insya Allah ya. Ya, misalnya sudah cekrok-cekrok. Misalnya gini, ini makanya Pak, jangan, mohon maaf, biasakan membebani orang lain dengan beban yang nggak mampu. Misalnya, jenengan mau tindak mungkin ke Solo misalnya, ya. Ada tetangga yang ngomong titip salam ya buat itu, padahal jenengan sudah tahu tidak akan ke lokasinya. Ya, sudah, mohon maaf Pak, saya nggak ke sana begitu. Jangan insya Allah, tapi sudah jelas nggak akan ke sana, itu tidak benar itu. Jadi insya Allah itu sudah serius, kemudian kita tawakal kepada Allah. Itu insya Allah. Ya, maka banyak orang yang akhirnya apa, dengan insya Allah itu nggak percaya. Ya, sing bener rasa insya Allah loh gitu ya. Gara-gara insya Allah sering tidak hadir ya. Yang pertama, jadi mereka kesalahannya tidak mengucapkan insya Allah. Fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum naimun. Fatafa 'alaiha,
Ta'ifun min rabbika wa hum naimun. Maka ketika mereka tidur di malam hari, kebun-kebun mereka ini diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa asbahat kassarim. Maka di pagi hari tanpa mereka sadari, kebun itu sudah fa asbahat, maka kebun itu menjadi kassarim, seperti malam yang gelap gulita. Saya lihat ilustrasi ini benar apa enggak di Ashabul Jannah ini, tempatnya hitam legam, digambar di video foto-foto terkini itu ya. Fotonya hitam legam. Itu persis seperti yang digambarkan dalam tafsir, seperti terbakar itu. Tidak ada tumbuhan satupun di negeri ini. Ya. Ini negeri yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu sahabat biasa, Pak. Ini kenapa bukan diancamkan ya. Allah sambungkan dengan ayat orang musyrik, kenapa diberi perumpamaan kamu nek enggak taubat akan diadab sebagaimana Ashabul Jannah. Karena ternyata orang musyrik Quraisy itu kalau dagang dari negeri Mekah sampai ke Syam, kadang ke Yaman. Makanya ada ayat li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita waswaif. Mereka ini kalau dagang dari musim panas sampai musim dingin, musim panas ke Syam, musim dingin ke Yaman. Nah, mereka lewat, mereka tahu negeri-negeri yang diadab itu tahu, karena sering lewat itu, Pak. Mereka ngerti sendiri, lihat langsung. Ashabul Jannah itu dulu kebun yang ranum, indah seperti surga, diadab hari ini nggak ada jejaknya, bahkan hitam seperti terbakar. Mereka lihat terus. Nah, makanya diceritakan oleh Allah, kamu nek nggak taubat akan diberi hukuman seperti Ashabul Jannah. Nah, ini makanya ancaman itu nyata sebenarnya bagi orang-orang musyrik yang menentang dakwah Nabi. Sore sudah ranum sekali, mereka sudah ngatur strategi. Ternyata Allah berkehendak lain. Fa asbahat kasorim, kebun-kebun itu dianggap oleh Allah menjadi seperti malam yang gelap gulita, artinya gosong, geseng rumpeng ya. Nah, mereka nggak tahu strategi itu dijalankan. Fatana dau musbihin anigdu ala harsikum in kuntum sharimin. Kalau kalian pengen tidak seperti bapak, nek bapak itu mengumumkan, mengasih tanda, bahkan orang-orang biar ngumpul, bahkan fakir miskin suruh ngambil dulu. Ya, kali ini kalau tidak mau jejaknya kayak bapak, maka panennya wajib pagi-pagi sekali. Ya, bahkan mereka ke kebun itu sebelum fajar. Nah, sekarang subuhnya jam berapa ini? Jam 4, berarti ke kebun mungkin jam 3 malam. Ya, wong bakhil itu strateginya canggih ya. Ya ini. Fatanadau musbihin, maka mereka memanggil-manggil. Ya, 5 kakak beradik ini. Ya. Ayo cepat bangun, ini sudah menjelang subuh ya. Fantalaku wahum yatakhafatun, maka mereka keluar dari rumah itu yatakhafatun, berbisik-bisik sambil apa? Ya jalannya berjingkit-jingkit, Pak. Biar apa? Tidak ada suara, biar nggak pak apa? Jalannya plak gitu. Maka mereka pelan sekali ini. Gentong gone ora krungu gitu ya, sampai sebegitunya ya. Dan mereka bersumpah begini, Allah yadkhulanna hal yauma alaikum miskin, jangan sampai panen kita tahun ini ada satu orang miskin pun yang tahu, apalagi ikut menikmati hasil panen kita. Wah, mereka sudah begitu niatnya. Wa ghadau ala hardin qadirin, maka mereka meniatkan menghalangi haknya orang-orang miskin. Falamma ra'auha qalu inna ladallun, maka mereka sampai kebun, Pak. Begitu sampai kebun mereka kaget ya. Kaget, yang mana kebunnya? Tidak ada jejak satupun pernah ada tumbuhan di sawah itu. Habis semua. Ya, mereka sampai muter-muter, ini bener nggak sawah bapak ya? Ini bener nggak sawah kita ini? Saya muter-muter begitu.
Ternyata betul tidak ada sawah lain kecuali sawah itu, dan mereka baru sadar innaladzallun, sungguh kita sangat dolim, tersesat ini ya. Bal nahnu mahrumun, tahun ini kita tidak panen sama sekali, alias gagal total panen kita. Qala awsatuhum, 5 bersaudara, satu yang dermawan itu mengatakan, alam aqul lakum laula tusabbihun, bukankah sudah saya nasihati kita ikuti jejak ayah. Saya sudah ngomong kemarin, kenapa nggak ngasih tanda biar barokahnya orang-orang miskin ikut datang menikmati sebagaimana ayah dulu melakukan kebiasaan itu. Saya sudah ngomong begitu. Ini anak yang dermawan, Pak. Kemudian qalu subhana rabbina inna kunna dzalimin, dinasihati begitu, mereka baru sadar, iya kita semua zalim. Kenapa? Menahan hak-haknya orang miskin. Nah, maka di sini ada bab, Pak. Kalau dalam Islam itu yang wajib adalah zakat, apalagi zakat pertanian. Ini kalau jenengan kan nggak ada petani ya. Zakat apa berarti? Profesi. Ya. Kalau pertanian itu zakatnya langsung, Pak. Wa atu haqqahum yauma hasadih. Begitu panen langsung dikeluarkan. Ini zakat pertanian. Nah, ini kayak Bapak tadi ini, ya. Ditimbang, kalau dalam hadis itu fi masaqqatis sama'u al usyru. Kalau itu nggak modal, Pak. Nggak modal, artinya apa? Ya cuman nanam padi, ditaruh, tinggal pulang. Berapa bulan berikutnya jenengan datang sudah panen, nggak ada biaya, nggak ada macam-macam itu, maka zakatnya al-usyru 10% ya. Tapi kalau pakai tenaga, pakai pengobatan, pakai obat, pakai berbagai hal yang menunjang agar panen, zakatnya berarti berapa? Separohnya 5% ya. Itu nisabnya ulama menyebutnya kurang lebih 750 kilogram ya. Berarti kalau panennya keluar 750 kilo ya, tinggal cari zakatnya. Kalau pakai modal berarti kurang lebih, kalau 10%-nya berapa? 75 kilo, berarti 5%-nya separohnya, berarti 37,5 ya. Nah, itu yang harus dikeluarkan. Itu kalau nggak dikeluarkan jatuhnya haram. Kenapa? 2,5% harta kita bukan milik kita hakikatnya. Ini makanya zakat hukumnya wajib, Pak. Kalau sedekah hukumnya sunnah. Nah, ini zakat berarti harus dihitung ya. Ada 2 syarat, 1 haul, yang kedua sudah nisab. Nisab itu standar minimal. Kalau hari ini perdagangan ya dinisabkan dengan apa namanya? Emas, kurang lebih 85 gram emas. Jadi kalau punya bisnis dihitung, dikeluarkan zakatnya. Karena zakat itu ibarat, kalau di penjelasan para ulama, kalau sedekah itu seperti pupuk. Maka kalau tanaman dipupuk terus ya, logikanya akan tambah subur. Tapi kalau zakat ini seperti membuang hama. Nah, coba bapak-bapak itu ibu-ibu yang pintar nanam. Kalau tanaman ditanam kemudian dipupuk terus tapi digerogoti hama, bisa gede apa enggak? Enggak bisa kan? Atau sebaliknya, hamanya dibuang tapi nggak pernah dipupuk, bisa subur nggak? Nggak bisa. Makanya zakat ini untuk menghilangkan bala, sementara sedekah untuk menyuburkan pohon ataupun tadi pekerjaan ataupun usaha kita. Ini harus beriringan, Pak. Zakatnya ditunaikan agar tadi dihilangkan sialnya oleh Allah, kemudian sedekahnya diruntuhkan agar disuburkan oleh Allah. Wa yurbis shadaqat, ini menurut petunjuk syariah ya. Maka mereka menyesal sekali. Kemudian mereka berkata, inna kunna zalimin fa aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun. Malah mereka saling menyalahkan. Yang satu mengatakan, Ustaz kandhani ya, bapak itu seperti itu sudah berpuluh-puluh tahun dan tidak pernah rugi.
Kok kita malah menghilangkan kebiasaan bapak? Wah, pokoknya padu malah Pak. Ya talawamun itu saling apa? Menyalahkan itu ya. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Ya Allah, kami mengaku salah. Kami telah melampaui batas. Asa Rabbuna. Nah, yang paling soleh tadi anaknya mengatakan asa Rabbuna ayyubdilana khairam minha inna ila rabbina raghibun. Yang sudah ini sudah kadung ya. Ini jadi pelajarannya ya, kita tidak boleh lagi menahan harta kita yang menjadi haknya orang miskin. Kemudian berdoalah kepada Allah agar diganti dengan yang lebih baik, khairan minha, yang lebih baik dari kebun yang dibakar itu. Begitu Bapak Ibu kisah Ashabul Jannah ya. Ini diabadikan dalam Al-Quran sebagai sebuah pelajaran bahwa ternyata nanti kalau kita baca ayat surat Ibrahim itu masyhur ini ya, la in syakartum la azidannakum. Kamu kalau bersyukur terhadap nikmatku ya, la azidannakum, sungguh pasti aku tambah kata Allah. Pakai lam takkid nun taukid, sungguh pasti aku tambah. Wala in kafartum, tapi kalau kalian kufur kepada nikmatku, inna adabi lasyadid, sungguh adabku sangat pedih Pak. Jadi ternyata ini pelajarannya adalah jangan sombong ya, jangan sombong. Ketika kaya raya itu jangan sombong, hakikatnya itu ujian ya. Maka ujian orang punya harta itu adalah ketika dia sudah lupa dengan kewajibannya ya. Makanya hidup itu harus paham ya, hakikat dunia itu apa. Dunia itu ya, ketika disikapi sebagai sebuah tujuan Pak, maka sudah berarti kalau sudah mendapatkan dia merasa sudah selesai. Tapi kalau dunia ini disikapi sebagai sebuah titipan, maka dia akan gunakan sebagai apa? Cara memperoleh kebahagiaan abadi di akhirat ya. Makanya orang kaya ini barokah Pak ya, dan ini anugerah betul. Makanya di zaman Nabi, nah ini kan nggak mungkin Pak, dan ini juga tidak mesti setiap kebaikan kita itu mesti dibalas di dunia, nggak semuanya. Ada yang di dunia, ada yang di akhirat. Ada yang dunia dan akhirat ini ya. Coba kalau dunia ini sini wong sugih kabeh Pak, kira-kira hidupnya jadi susah nggak kita? Lah jenengan main bangun rumah nyuruh siapa? Orang tukang sak donya Pak, karena semuanya kaya raya itu. Jenengan mungkin jalan-jalan bannya bocor, mau nambal di mana itu? Semua kaya kok, nggak ada yang jadi tukang tambal ban, mungkin mekanik juga nggak ada. Makanya hidup itu memang dunia itu begitu, Allah kehendaki Pak. Ada yang oleh Allah dijadikan kaya, ini sebagai sebuah anugerah. Makanya di zaman sahabat sudah banyak orang miskin, banyak di zaman sahabat Nabi. Jadi miskin itu bukan kehinaan. Makanya Allah sampaikan nanti di surat Al-Fajr, ini belum temanya, tapi disampaikan oleh Allah itu. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Manusia itu Pak, kalau diuji oleh Allah, ujian itu dua dalam Islam, ujian yang menyenangkan, ujian yang tidak menyenangkan. Kalau diuji, diberi harta berlimpah oleh Allah, dimudahkan rezekinya, fayaqul, semua mengatakan Rabbi akraman, Allah tandanya sayang sama saya. Wah, buktinya saya diberi harta berlimpah. Sebaliknya, ketika faqaddaru alaihi rizqahu, rizkinya disempitkan oleh Allah, dibangkrutkan oleh Allah, mereka akan mengatakan Rabbi ahanan, Allah tidak sayang saya, Allah menghinakan saya. Kata Allah, tidak, kala, bukan seperti itu. Artinya apa? Tidak ada kaitannya Pak, disayang Allah atau enggak disayang Allah dengan harta. Kalau semua yang disayang Allah mesti kaya, enggak ada sahabat yang namanya Bilal bin Rabah yang sangat miskin. Tidak ada sahabat Ali bin Abi Thalib,
Ali bin Abi Thalib itu menantu Nabi, Pak. Miskin dibandingkan 4 khalifah. Ada khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Khalifah Ali ini pekerjaannya, mohon maaf, zaman dulu itu tukang ngambil air. Jadi ngambil air dari sumur, dimasukkan jerigen, dikelilingkan ke pasar-pasar itu. Itu khalifah, Pak. Ali bin Abi Thalib itu. Ya. Ali bertakwa nggak? Berilmu nggak? Menantu Nabi, dijamin masuk surga. Kok miskin hidupnya? Jadi miskin itu bukan kehinaan. Ini bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kaya tidak melulu kemuliaan. Ini harus dipahami. Ya, dunia itu hakikatnya begitu. Tidak sebagai barometer bahwa yang kaya mesti soleh, yang miskin mesti tidak soleh kepada Allah. Ini bagian dari kehendak Allah. Nah, adapun sahabat pernah ya, An-nanasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari sekelompok sahabat Nabi, ini yang miskin-miskin, Pak, datang menghadap Nabi. Ceritanya Nabi sedang di masjid, orang miskin curhat sama Nabi. Ya, apa curhatnya? Zahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Kok enak sekali jadi orang kaya. Ya. Mereka memborong semua pahala, ya. Yusalluna kama nusalli. Ketika kami sholat, mereka sholat, pahalanya sama. Wa yasumuna kama nasumu. Kita puasa, mereka puasa, pahalanya sama. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim wa la natasaddaq. Tapi begitu mereka sedekah dengan harta terbaiknya, kami enggak bisa sedekah. Nah, mereka meri, Pak, ya Rasulullah, beri amalan yang bisa mengalahkan pahala mereka. Maka Nabi tersenyum, kemudian beliau memotivasi, tenang, Allah jadikan inna likulli tasbihatin shadaqah wa min kulli tahmidatin shadaqah wa min kulli takbiratin shadaqah. Ya. Allah sampaikan, Nabi sampaikan, Allah sudah jadikan setiap kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu bernilai sedekah yang bisa menyamai sedekahnya hartanya orang-orang kaya. Nabi itu begitu, Pak. Jadi selalu memotivasi dengan hal yang positif. Ya. Selesai, senang sekali orang-orang miskin ini pulang membawa wirid, maka mereka praktekkan wiridnya, senang sekali. Belum lama dari itu mereka datang lagi ke Nabi, ya Rasulullah, orang kaya dengar wirid kami, mereka sedekah harta juga melakukan wirid-wirid yang kami baca. Maka mereka nagih sama Nabi lagi, ada nggak amal lain yang bisa mengalahkan mereka lagi, ya Rasulullah? Kata Nabi, nggak ada. Adapun kekayaan itu fadlun min rabbikum, keutamaan dari Allah. Nah, ini jadi kekayaan itu anugerah, Pak. Kalau disyukuri jatuh di tangan orang soleh, maka masya Allah itu jadi kebanggaan di akhirat. Bapak-bapak, harta dibawa mati apa enggak? Ibu-ibu, dibawa mati enggak, Bu? Enggak. Ya. Nanti ada hadis nggih, yatba'ul mayyita salasatun. Kalau mayit kita sudah jadi mayit mati, pengiringnya 3. Kata Nabi, yatba'uhu ahluhu wa maluhu, ya, wa amaluhu. Yang ikuti 3, 1 kerabat kita, anak istri kita, barangkali mengiringi sambil terurai air mata, isak tangisnya, ya, sedih ditinggal mati kepala rumah tangga. Kedua, hartanya, bisa jadi kuburannya jauh, mengantarkannya pakai mobil kita, motor kita, kendaraan kita. Kata Nabi, yang ketiga pengiringnya adalah amalnya. Maka yang kedua nggak setia ternyata, kata Nabi, fayarji'u isnan, yang 2 pulang. Ya, makanya sehidup semati itu ada nggak, Pak? Nggak ada ya, Pak. Jadi nek dikubur bapaknya kalau ibu-ibu gerong-gerong, Pak, aku melu sampean ae gitu ya, dikubur itu kan nggak ada, mesti pulang kan, ya, pulang nggak, Bu? Pulang kan, ya, bapak-bapak juga kan nggak mungkin istrinya meninggal minta dikubur saja kan, mesti pulang itu. Yang kedua juga pulang, mobilnya pulang, motornya pulang, yang kekal hanya 1, amal solehnya.
Maka nanti motor, mobil, rumah, tabungan, emas itu ikut setia ke kuburan kalau sudah diwujudkan sedekahun jariyah. Maka itulah yang akan dibawa mati. Dan sedekah jariyah itu tidak melulu barang, tidak melulu harus fisik. Dulu Nabi ngamanahkan kepada Aisyah, suruh nyembelih kambing sahabat. Aisyah suruh bagi. Nabi pulang keluar ada keperluan, kemudian pulang nanya, wahai Aisyah, sudah dibagi belum dagingnya? Untuk keluarga ini sudah, keluarga itu sudah semua ya Rasulullah. Cuma tersisa satu paha kambing untuk jenengan. Cuma tersisa ini ya Rasulullah, semua sudah habis, saya sedekahkan itu. Kata Nabi, wahai Aisyah, justru yang sudah dibagikan itu yang akan langgeng di hadapan Allah. Yang tersisa ini, yang satu ekor satu paha ini, kelak yang tidak ada sisanya. Kenapa? Begitu dimakan, mohon maaf, jatuhnya ke kloset ya Pak. Nah, itu yang tidak jadi nilai apa-apa di hadapan Allah. Jadi ini menunjukkan Pak, berbagi makanan, sedekah itu juga bagian dari amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu pelajarannya Pak. Jadi pelajarannya Ashabul Jannah ini adalah bahwa ternyata Allah menggunakan asbab ya. Kalau di sini ada satu hadis, yakum wal ma'asi ya. Innal abda la yadnibu dzanban fayuhramu bihi rizqan qad kana huyyi'anahu. Ada kalanya Allah itu sudah menyiapkan rezeki, Pak. Tadi nek basa Jawa niku tinggal apa ini? Tinggal ngemplok, Pak itu. Itu kan sore sudah panen, sudah ranum, sudah siap panen, pagi harusnya panen raya. Tapi karena mereka melakukan satu kesalahan fatal, mereka menahan haknya orang-orang miskin oleh Allah. Rezeki yang harusnya sudah disiapkan itu qad huyyi'allahu, sudah tinggal bahasa Jawa ini ngemplok tadi menjadi hilang gara-gara perbuatan maksiat ya. Ini berarti masih disayang Allah. Ada hamba yang maksiat sama Allah, banyak dosanya, makin kaya makin maksiat. Itu nanti dibahas di surat Al-A'raf, namanya istidraj ya. Falamma nasu madzukiru, justru orang itu semakin nantang kepada syariat Allah ya. Fatahna alaihim abwaba kulli syai', pintu rezeki malah dibuka dari berbagai penjuru Pak ya. Misalnya dari usaha ini, usaha itu semua mengalirkan pundi-pundi keuangan ya. Itu ketika justru dia nggak taat sama Allah, bahkan menantang itu. Bisa jadi begitu ya. Hatta sampai ketika mereka di puncak kenikmatannya ya, oleh Allah diwafatkan, dibuat meninggal dalam keadaan apa? Seakan-akan dia sudah menikmati semua dunia, padahal dia mati tidak membawa apapun karena nggak disedekahkan, diberikan kepada orang lain. Jadi memahaminya jangan satu dalil disimpulkan. Makanya rezeki bisa jadi kalau Allah sayang karena maksiat terhalangi, atau justru banyak maksiat itu makin kaya bisa karena Allah juga menginginkan apa? Memberi tangguh orang itu mau taubat apa enggak, mau menyesal apa enggak. Makanya orang maksiat itu enggak langsung dimatikan Pak. Allah nunggu. Ya, makanya ada kisah orang mati, mohon maaf, minum minuman keras, oplosan misalnya, itu biasanya baru sekali mendem atau kulino, atau sering? Biasanya sering Pak. Makanya satu maksiat itu ditutup oleh Allah harusnya ya. 2 kali ditutup oleh Allah, 3 kali ditutup oleh Allah. Kata Ibnul Qayyim, berkali-kali tidak tobat Allah berikan su'ul khotimah. Orang berzina, sering baca di media kan ya, sedang berzina, mohon maaf bapak-bapak ya, mohon maaf karena pakai obat kuat jantungnya tidak kuat, mati bersama perempuan yang bukan istrinya. Itu biasanya baru pertama kali atau sering? Ya, kalau berdasarkan keterangan para ulama, su'ul khotimah itu man asya alaih mata alaih. Siapa yang kehidupannya melakukan sebuah kebiasaan, kemungkinan meninggalnya di atas
kebiasaannya. Maka Allah itu menunggu, yuk yang banyak maksiat tobat enggak? Kalau tobat semua diampuni oleh Allah. Ya. Dan jangan pernah merasa putus asa. Ya. Sebaliknya orang-orang yang sudah banyak beramal soleh ditunggu istiqomahnya oleh Allah. Jangan merasa saya sudah soleh tak berhenti beramal. Jangan-jangan pas berhenti malah su'ul khotimah. Ya. Baik Bapak Ibu, sudah isya saya cukupkan. Berarti sampai selesai kisah Ashabul Jannah. Satu kali pertemuan lagi insya Allah membahas tentang balasan surga bagi orang-orang yang beriman. Ayat ke-34 insya Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.